memang sangat atraktif ya, karena memang beberapa saham teknologi dalam coverage kita seperti Bukalapak dan Goto itu sudah memasuki teritori valuasi yang menarik. Namun kembali lagi apabila kita berbicara tentang titik masuk itu sendiri, ini kemungkinan untuk terutama untuk Goto ya ini masih akan ada kemungkinan selling pressure ya untuk beberapa hari ke depan karena masih ada beberapa investor pre-IPO Goto yang ingin exit seperti itu. Jadi untuk selling pressure sih kemungkinan masih ada. Tapi apabila kita berinvestasi di teknologi, kita melihatnya ini the long run. Kita melihatnya ini jangka panjangnya sangat jauh. Jadi apabila para investor ingin masuk ke sektor teknologi di level sekarang, ini merupakan level yang menarik. Oke, tadi poin yang saya catat adalah ini untuk, long run begitu ya, untuk seperti apa melihatnya dalam jangka panjang. Nah, di satu sisi kalau kita lihat dari jangka panjang, beberapa riset ini mengatakan bahwa sebetulnya harga saham Gotoh ini saat ini juga, undervalued begitu. Sebetulnya seperti apa Anda melihat untuk price range yang ada saat ini dan mungkin dari Samuel Sekuritas sendiri melihatnya untuk target harga dari saham Gotoh ke depannya seperti apa? Kalau untuk berbicara Goto sendiri ya, sebenarnya undervalued itu kita bisa bilang karena dia secara valuasi EV per sales itu sudah di bawah dari rata-rata emiten teknologi global. Namun kembali lagi itu karena emiten teknologi global sudah mengalami rebound, sedangkan Goto ini bersifat laggard gitu dibandingkan global. Tapi kalau kita bandingkan dengan pemain terdekatnya yaitu Bukalapak ya, itu valuasinya valuasi di level sekarang itu masih di atas Bukalapak itu sendiri seperti itu atau bahkan bisa jadi di atas dari Global Digital Niaga atau Beli gitu. Jadi apabila kita melihatnya seperti itu, kita sih bersifatnya lebih konservatif ya untuk Goto dan target harga kita ini untuk short termnya untuk saat ini masih berada di level 100 hingga 120. Tapi apabila kita menggunakan valuasi membandingkan dengan global, kita melihatnya untuk 1 tahun ke depan itu Goto bisa mencapai 150. Oke, berarti masih ada potensi upside ya ke depannya ya setelah tadi, pressure untuk selling beberapa waktu terlebih dahulu, namun kemudian ke depannya juga masih ada potensi untuk terus, bergerak naik untuk pergerakan harga saham Gotoh. Nah, kemudian di satu sisi, faktor utama apa, mungkin sentimen apa yang dinanti oleh para pelaku pasar begitu untuk penguatan saham Gotoh ini ke depannya? Kalau faktor utama yang kita lihat ya untuk Goto itu sendiri, beberapa di antaranya adalah mereka kan baru saja melancarkan ini peningkatan take rate gitu menjadi 4% untuk Tokopedia. Itu berefektif nanti mulai Januari 2023. Itu sebenarnya menjadi sentimen yang positif juga bagi Goto. Tapi tentu ini akan menjadi tantangan yang menarik gitu karena ini akan melihat apakah seller dan buyer dari Tokopedia itu sendiri akan tetap setia gitu bahasa kasarnya dengan Tokopedia dengan adanya peningkatan komisi rate ini. Nah, juga sentimen berikutnya yang kita lihat ini kan kemarin baru aja ada berita Goto menjual kepemilikannya di AMRT ya dengan total transaksi itu sekitar 1,5 triliun ya. Nah, ini mungkin akan menjadi sentimen yang positif secara jangka pendek ya. Karena ini bisa mereduce net loss mereka dan ini menambah posisi cash mereka seperti itu. Jadi mereka memiliki nafas yang lebih panjang lagi gitu. Oke, baik. Kemudian di satu sisi kalau kita lihat juga dari mungkin dari laporan keuangan ya, kemarin juga kita sudah menyaksikan seperti apa, rilis yang dilakukan oleh Gotoh sendiri, dari laporan keuangan yang ada saat ini, seperti apa para pelaku pasar melihatnya? Apakah memang sudah sesuai dengan ekspektasi atau sejauh ini seperti apa? Kalau kita melihat dari laporan keuangannya ya, kita melihat dari top line-nya itu bahkan melebihi ekspektasi ya menurut kita. Karena adanya penurunan dari beban promosi terutama untuk bisnis on demand atau Gojek itu sendiri. Nah, kemarin itu tingkat komisi rate dan juga revenue dari bisnis Gojek itu meningkat sangat signifikan. Dan kita sih ekspektasinya di first half 2023 nanti itu bisnis Gojek ini akan mencapai EBITDA positif untuk Gojek itu sendiri karena memang mereka nature bisnisnya itu memang sudah memiliki komisi rate yang sangat besar. Tapi untuk Tokopedia dan GoTo Financial ini memang masih perlu beberapa waktu lagi untuk dikembangkan. Terutama untuk GoTo Financial karena kita melihatnya GoTo Financial ini dapat menjadi bahasa zaman sekarangnya hidden gem-nya gitu bagi GoTo untuk bisa mendorong kinerja perusahaannya.
Oke, baik. Tadi, ada hidden gem-nya juga begitu sudah disampaikan. Kemudian di satu sisi kalau kita lihat juga, upaya efisiensi yang dilakukan Gotoh ini kan juga sebetulnya sudah terlihat ya di laporan, keuangan kemarin. Nah, apakah ini juga sebetulnya menjadi salah satu, langkah yang mempertegas, dari Gotoh sendiri untuk mengejar profit ke depannya? Menurut kami langkah efisiensi itu merupakan langkah yang strategically bagus ya untuk bisnis yang dilakukan. Walaupun memang itu memiliki dampak yang negatif ya bagi beberapa karyawan yang mungkin kena, tapi langkah itu sebenarnya merupakan langkah yang paling sensibel untuk dilakukan oleh Gotoh, apalagi untuk mencapai profitability dengan efisiensi yang seefektif mungkin seperti itu. Jadi beberapa langkah-langkah itu dan langkah-langkah lainnya untuk meningkatkan take rate dan juga meningkatkan bagaimana mereka bisa memonetize lebih dari customer mereka, itu merupakan langkah-langkah kecil tapi ini sangat akan memiliki dampak ke depannya dalam mencapai profitability mereka.